Jono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi para peserta webinar yang saya hormati dan saya cintai. Saya ucapkan selamat datang buat teman-teman semua dan Bu Firda selaku Kepala Lembaga dalam acara webinar dengan tema Gain Success in College with Your Passion. Dengan narasumber kita yaitu ada Kak Muhammad Hilmi Taufikul Hakim yang merupakan seorang mahasiswa psikologi tahun 2021 dari Universitas Pembangunan Jaya. Pertama-tama, perkenalkan saya Tasya selaku MC yang akan menemani teman-teman semua dari awal hingga akhir. Nah, sebelum acara kita dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran acara malam hari ini. Saya pimpin doa secara umum. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami menyelenggarakan webinar. Lancarkanlah acara kami dari awal hingga akhir. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber bisa kami serap ilmunya dan bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Bu Firda selaku Kepala Lembaga. Kepada Bu Firda dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua yang telah hadir dalam webinar ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mempersiapkan webinar pada hari ini dengan judul Gain Success in College with Your Passion. Nah, saya Firda Rizka Istiana sebagai Kepala Lembaga merasa bangga dan terhormat bisa berada di sini untuk menyambut teman-teman semua. Singkatnya, untuk mencapai sebuah kesuksesan, kita harus mencari tahu terlebih dahulu seperti apa passion yang kita miliki. Nah, dan tujuan dari webinar ini adalah untuk membuka pintu wawasan dan pengetahuan mengenai passion dan bagaimana mendapatkan kesuksesan tersebut. Nah, kami telah menghadirkan narasumber yang akan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan wawasan mereka yang berharga. Sekali lagi, saya mengajak kalian semua untuk tetap terbuka dan terlibat aktif dalam webinar ini. Ambil kesempatan untuk bertanya dan berbagi pengalaman. Jadikanlah webinar ini sebagai wadah untuk berkolaborasi, belajar, dan mengetahui bagaimana mendapatkan passion untuk mencapai kesuksesan di masa perkuliahan. Tentunya, besar harapan saya, seminar ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi kalian semua dan memperluas pemahaman kalian tentang passion. Dan sekali lagi, saya menyambut kalian semua dengan tangan terbuka di webinar ini. Selamat bergabung dan selamat menikmati acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Firda atas sambutannya. Semoga kami semua yang hari ini mengikuti webinar mendapatkan wawasan dan ilmu yang bermanfaat. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita memulai webinar malam hari ini dengan Nur Mazaya Hurin sebagai selaku moderator. Kepada moderator, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada MC yang udah kasih kesempatan kepada aku untuk lanjutin acara seminar hari ini. Nah, sebelum kita mulai, aku mau sapa dulu nih ke teman-teman. Halo teman-teman semuanya, selamat malam, selamat datang di seminar yang berjudul Gain Success in College with Your Passion. Nah, sebelumnya perkenalin nih, nama aku Nurmazaya Hurinin, selaku moderator yang akan menemani kalian dan kakak narasumber selama 20 menit ke depan. Masih pada semangat kan nih, walaupun udah malam nih. Oke, sebelum kita masuk mulai ke materi ya, aku mau kenali dulu nih, siapa sih narasumber hebat kita malam hari ini. Nah, ini adalah profil narasumber kita, namanya Kak Hilmi, nama lengkapnya itu adalah Muhammad Hilmi Taufikul Hakim.
Beliau ini lahir di Jakarta 1 April 2003. Nah, saat ini dia itu merupakan salah satu mahasiswa di universitas yang berlokasi Bintaro, yaitu Universitas Pembangunan Jaya, program studi psikologi. Menarik ya, soalnya ini sesuai banget nih sama topiknya, karena kita lagi bahas passion, soal peminatan, cocok banget dibahas sama anak psikologi. Selain ngejabarin apa itu passion, tentunya Kak Hilmi nanti juga bakalan kasih kalian gambaran gimana passion itu sangat mempengaruhi kehidupan kita ke depannya. Nah, biar gak lama-lama lagi nih, kita sambut aja Kak Hilmi langsung untuk menjabarkan materinya. Silakan Kak Hilmi, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, makasih untuk moderator sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang. Saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada tim panitia yang telah mengundang saya untuk mengisi acara webinar ini. Nah, kalau dilihat-lihat nih teman-teman, tema kita pada kali ini cukup menarik ya, yaitu Gain Success in College with Your Passion, di mana tema ini menurut saya nih penting banget buat anak-anak peserta ini kan nih SMA nih ya rata-rata nih. Nah, nanti nih penting banget untuk kalian semua ketika kalian ini udah lulus dari SMA dan masuk ke dunia kuliah, itu nanti biar teman-teman ini nggak salah ambil jurusan, biar teman-teman ini tahu kalian ini harusnya berada di mana. Oke? Soalnya kalau salah jurusan itu repot, kalian nggak bakal tuh mau ngulang 4 tahun kuliah kan. Nah, makanya itu penting banget nih untuk mengetahui passion di perkuliahan. Oke, langsung aja kita masuk ke apa sih passion itu, teman-teman. Nah, jadi passion itu secara singkatnya yaitu antusias. Oke, kalau secara garis besarnya itu passion adalah perasaan seseorang dalam menjalani suatu kegiatan. Nah, perasaannya itu sangat besar sehingga menghasilkan kata antusias ini gitu kan. Antusias itu adalah kegiatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Meskipun capek, mereka tetap melakukan itu. Nah, itu namanya antusias. Aka itu bisa disebut sebagai passion. Oke. Next. Nah, kira-kira seberapa penting sih passion itu di kehidupan kita? Oke. Saya bisa bilang bahwa passion itu menjadi salah satu faktor keberhasilan jenjang karir kalian. Nah, teman-teman bisa bayangin nih ketika teman-teman nanti lulus dan masuk ke kuliah, kalau teman-teman di jurusannya itu sesuai dan sesuai dengan passion teman-teman, itu pasti ngejalanin kuliahnya itu enak, ya kan? Ngerjain tugas seneng, nggak kayak keberatan gitu. Dan nanti IPK semua nilai-nilai itu bakalan naik. Coba teman-teman bayangin kalau misalkan eh, teman-teman salah jurusan, teman-teman nggak nemuin passion, pasti bakalan buruk banget, ya kan? Itu di dunia kampus. Coba teman-teman bayangkan kalau misalkan udah di dunia kerja, teman-teman nggak punya passion di pekerjaan kalian, disuruh bos ngerjain ini, males-malesan, ya kan? Nanti gaji dipotong, kerjaan hilang. Nah, repot tuh kalau udah kayak gitu. Nah, makanya dari itu kita bisa tahu bahwa seberapa penting passion itu di kehidupan kita. Oke? Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kan gimana sih caranya itu nemuin passion di dalam diri kalian. Nah, di sini udah dirangkum terdapat 4 cara untuk mencari passion di dalam diri kita. Yang pertama itu ada temukan minat dalam diri. Oke? Nah, ini tuh apa? Dalam menjalani hidup kan teman-teman tahu nih banyak kegiatan-kegiatan yang teman-teman udah lakukan gitu. Nah, teman-teman bisa belajar dari kegiatan-kegiatan tersebut, cari tahu nih kira-kira kegiatan yang gue sukain apa sih, yang gue ngelakuin itu seneng, yang gue ngelakuin itu nggak keberatan. Nah, itu adalah mencari passion di dalam diri kalian sendiri. Nah, yang kedua ada pikirkan hal yang disukai saat kecil. Nah, pada saat teman-teman kecil itu kan banyak pasti juga sama lah sama poin nomor satu, banyak juga kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Nah, itu teman-teman coba pertimbangkan, cari pola-polanya dari kecil sampai besar. Kira-kira itu apa sih yang menjadi favorit kalian, sama seperti poin nomor satu. Cuman di sini range-nya lebih jauh, yaitu
pada saat teman-teman kecil. Karena ingatan masih kecil itu pasti suka kebayang-bayang lah ya, sampai udah gede juga. Makanya teman-teman harus belajar melihat pengalaman dari kecil. Tuh. Nah, yang ketiga itu temukan passion melalui idola. Ini lumrah banget ya. Banyak banget orang-orang yang sukses itu pasti punya idola dalam menyokong kehidupannya untuk mengejar mimpi. Misal kayak siapa nih? Di sini ada Ramadan nih. Misalnya Ramadan punya idolanya itu Messi gitu kan, main bola. Oh, gue pengen nih nanti ketika udah gede jadi pemain bola kayak Messi gitu misalkan. Nah, itu kan salah satu passion melalui idola. Gue pengen jadi seperti dia. Dan nanti teman-teman pasti ngikutin hal-hal apa yang dilakuin idola kalian, sehingga itu membuat teman-teman menjadi menemukan passionnya sendiri kayak gitu. Nah, yang terakhir itu yakin dan coba, yakin dan terus mencoba. Ini udah salah satu hal yang wajib banget dalam semua kegiatan ya. Jangan pernah menyerah, terus mencoba gitu. Dan satu lagi yaitu harus sabar. Oke, nemuin passion itu nggak mudah. Jadi banyak stepnya yang harus dilaluin untuk mencari passion dalam diri. Intinya yaitu yakin, terus mencoba dan sabar. Oke. Nah, lalu selanjutnya gimana nih kita aplikasiin ketika kita udah menemukan passion kita nih, udah nemu, lalu gimana kita aplikasikan untuk memilih jurusan di dalam perkuliahan. Oke, di sini ada dua step. Yang pertama itu ketahui jurusan teman-teman. Oke, kalau teman-teman mau masuk kampus, ya diwajibkan untuk mengetahui dulu nih kampusnya kira-kira di dalamnya itu ada apa, ya kan, jurusan-jurusannya, fakultasnya segala macam itu teman-teman wajib tahu. Oke. Nah, dari ketika teman-teman udah mendalami mengenai kampus tersebut, second stepnya adalah lakukan sinkronisasi. Sinkronisasi dengan passion yang teman-teman udah miliki. Misal, apa namanya, seperti saya nih, saya suka, passion saya ini, saya suka nih misalkan saya ngumpul sama orang, cerita-cerita segala macam, tahuin masa lalu gitu, masalah-masalah dia. Nah, oke, itu apa sih yang cocok di jurusan itu? Oh, yang cocok adalah jurusan psikolog, di mana nanti dalam psikolog itu kita belajar gimana caranya itu berkomunikasi dengan lawan lawan jenis gitu. Oke, bukan lawan jenis juga sih, maksudnya orang lain gitu. Nah, itu kan apa namanya, itu menjadi salah satu cara yang nantinya bisa teman-teman lakukan ketika mengaplikasikan passion itu dalam menemukan jurusan di perkuliahan. Oke. Nah, oke. Nah, mungkin materinya cukup segitu aja ya teman-teman. Jadi pertama kita udah tahu tuh apa namanya cara menemukan passion gimana, lalu gimana caranya kita itu memasuki passion kita itu ke dalam mencari jurusan di perkuliahan gitu. Nah, satu hal yang teman-teman harus ingat bahwa menentukan passion itu adalah perjalanan yang dibilang unik. Karena unik ini beda-beda ya dalam setiap individunya. Dan waktu yang diterima itu setiap orang beda-beda. Makanya teman-teman baik lagi harus sabar dan jangan terlalu keras terhadap diri kita sendiri. Oke? Dan ya, satu lagi yang terpenting yaitu teman-teman harus terbuka, teman-teman harus explore ke dunia luar. Jangan lupakan dunia luar karena menurut saya dunia luar itu adalah guru terbaik untuk mencari pengalaman. Salah satunya passion. Oke? Nah, mungkin sekiannya dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dikembalikan ke moderator. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Hilmi atas pemaparan materinya. Keren banget ya teman-teman. Semoga bisa nambah insight bagi teman-teman semua untuk mempersiapkan jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, aku izin simpulin nih dari materi yang udah dipaparin sama Kak Hilmi. Jadi kalau dari materi yang tadi dijelasin, passion itu berarti antusias. Gimana kalau kita dihadapin suatu peristiwa, kalau kita antusias sama peristiwa itu
ekskul atau kegiatan itu. Berarti mungkin itu adalah salah satu passion kita. Mungkin gitu ya. Nah, tadi juga dijelasin kayak gimana cara nemuin passion. Yang itu pertama, kita harus temuin minat dalam diri, pikirkan apa yang hal disukai, temukan passion melalui idola, terus juga yakin untuk terus mencoba. Nah, tadi juga sempat dijelasin nih kayak gimana sih menerapkan passion itu di dalam ketika kita apply jurusan di depannya itu kayak kita harus tahu jurusannya gimana dan apakah itu sinkron sama diri kita, apakah sesuai dengan peminatan kita dan segala macam. Jangan lupa sama pepatahnya Kak Hilmi tadi tuh yang dia bilang kalau nentuin passion itu adalah perjalanan unik karena setiap orang itu punya cara dan waktunya yang berbeda-beda. Jadi kita kayak nggak boleh nih membandingkan diri kita dengan orang lain yang dia udah nemuin passion duluan nih daripada kita, tapi kita belum. Nah itu tuh kita nggak boleh ya teman-teman kayak gitu. Terus jadi yang terakhir adalah dari kata Kak Hilmi itu explore dunia luar sebanyak-banyaknya, ya nggak? Nah, menuju penghujung acara nih, kita punya sesi kuis untuk para audiens. Nah, siapa nih yang mau ikut kuis? Mungkin ada hadiahnya. Apakah ada hadiahnya? Kalau gitu, aku persilahkan ke Kavi nanti untuk memimpin dan mengambil alih sesi kuis di seminar hari ini ya. Oke, terima kasih Kak Nur. Sekarang kita masuk ke sesi kuis ya. Di sini aku mempunyai 2 pertanyaan dan pastinya itu pasti gampang-gampang banget. Karena pertanyaan di sini itu ada semua di slide sebelumnya. Nah, kalau di sini ada yang ingin menjawab bisa raise hand, lalu perkenalkan diri ya. Nah, tanpa berlama-lama, aku langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaan pertama itu bagaimana kita menemukan passion untuk diri kita sendiri. Nah, tadi kan ada 4 ya. Ada yang bisa jelasin nggak atau sebutin aja? Ada yang mau jawab? Halo. Kalau nggak ada yang mau jawab, aku mau tunjuk aja, boleh? Di sini ada yang namanya Nuraini nggak? Iya, ya. Oke. Kamu bisa jawab nggak pertanyaan yang aku kasih tadi? Apa perlu aku ulangin lagi pertanyaannya? Iya, coba ulangin pertanyaannya. Oke. Pertanyaan itu, bagaimana kita menemukan passion untuk diri kita sendiri? Nah, ada 4 kan tadi ya? Kamu bisa nggak sebutin apa aja itu? Yang pertama itu, temukan minat dalam diri. Yang kedua, pikirkan hal yang disukai waktu kecil. Yang ketiga, temukan passion melalui idola. Dan yang terakhir, yakin dan terus mencoba. Oke, betul. Terima kasih, Nuraini. Terima kasih. Iya. Lalu lanjut ya ke pertanyaan yang kedua, biar nggak membuang waktu. Pertanyaan kedua itu, tadi kan sudah dijelasin ya sama Kak Hilmi mengenai yang 2 step menerapkan passion dalam diri itu. Nah, pertanyaan di sini tuh, tadi kan ada 2 step untuk menerapkan passion dalam memilih jurusan yang kalian inginkan kan? Nah, 2 step itu apa aja sih? Ada yang mau jawab? Atau mau aku tunjuk lagi? Aku tunjuk kali ya. Di sini ada yang namanya Noval nggak? Ini siapa nih yang raise hand? Boleh langsung perkenalkan diri dan jawab aja. Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama aku Naufal Ramadan, biasa dipanggil Naufal. Kalau yang tadi aku simak itu kurang lebih, tadi apa pertanyaannya, maaf? Oke, pertanyaan itu, tadi kan sudah dijelasin ya, ada 2 step untuk menerapkan passion dalam memilih jurusan yang kalian inginkan. Nah, 2 step itu apa aja sih? Kalau yang tadi aku dapat itu, kalau nggak salah,
kita pertama itu harus mengetahui jurusan yang kita pilih dulu ya. Jadi biar bisa nantinya mengikuti dengan passion apa yang dari kita lah, kurang lebih seperti itu. Sama kalau nggak salah satu lagi itu sinkronisasi ya kalau nggak salah. Kurang lebih Oke, seperti baik. itu sih, Kak. Betul. Oke, terima kasih Naufal atas jawabannya. Terima kasih juga tadi Nur Aini sudah mau menjawab. Nah, sesi kuisnya sudah selesai ya. Bisa saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Nanti terima kasih sudah memimpin sesi kuisnya. Sayang sekali webinar hari ini sudah berakhir. Semoga apa yang kita dapatkan di webinar hari ini bisa bermanfaat. Tentunya buat teman-teman yang masih SMA, jangan sampai salah pilih jurusan ya. Karena kalau salah pilih jurusan tuh benar-benar wow, sangat panjang perjalanan kalian buat mengulangnya lagi. Dan jangan sampai apa ya, lebih banyak cari-cari informasi deh terkait keminatan kalian terhadap jurusan itu yang kalian inginin. Jangan sampai karena kalian ngelihat teman pengennya mau si A juga, jangan. Kalian pikirin baik-baik apa yang kalian inginkan. Nah, oleh karena itu saya Tasya sebagai MC webinar hari ini sudah berakhir. Makasih untuk para teman-teman semua dan kepada Bu Firda sebagai Kepala Lembaga. Terima kasih Bu sudah hadir di webinar malam ini dan teman-teman peserta webinar. Sampai jumpa di acara webinar lain kali. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye.